Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut untuk praktikum Programmable Logic Device. Eh, di mana untuk praktikum ini kita masuk ke modul 4. Modul 4 ini kita akan membahas multiplexer. Jadi sebelumnya multiplexer itu adalah suatu rangkaian kombinatorial yang digunakan untuk menyeleksi, untuk memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Untuk multiplexer ini sebenarnya sudah kita pelajari di praktikum dasar teknik digital. Di sini kita akan bernostalgia sedikit. Di sini sudah saya siapkan suatu rangkaian multiplexer. Ada D0 sampai D3 sebagai input, dan ada S1 dan S0 sebagai selektornya. Ada output, ada LED di sini sebagai output. Untuk sistem kerja dari multiplexer sendiri, S1 dan S0 ini digunakan sebagai selektor untuk menyeleksi input mana yang diteruskan ke output. Ketika selektornya 00, maka input D0 yang akan diteruskan ke output. Jika D1 di sini diubah menjadi 1, maka output tidak akan, input di D1 ini tidak akan diteruskan ke output karena di sini selektornya masih 00. Jadi untuk selektor 00 ini khusus untuk D0. Begitu juga untuk D2 dan D3. Jika D2 dan D3 ini bernilai 1, maka output tidak akan menyala. Maka input di D2 atau D3 tidak akan diteruskan ke output. Ketika selektornya diubah menjadi 1, 0, maka output mana yang akan dikeluarkan? Output D1. Ketika D1 ini 1, maka input di D1 ini akan dikeluarkan ke output. Jika D0 diubah menjadi 1, maka D0 tidak akan dikeluarkan ke output. Begitu juga untuk D2 dan D3. Ketika selektornya 1, 0, maka input mana yang dikeluarkan ke output? Itu input D2. Ketika selektornya 1, 1, maka input D3 yang dikeluarkan ke output. Jadi ini sesuai dengan tabel kebenarannya, di mana tabel kebenarannya di sini ada A, B, dan Y. A ini sebagai selektor 0, B ini sebagai selektor 1, Y ini sebagai output. Ketika selektornya 00, maka outputnya D0. Ketika selektornya 01, maka outputnya D1. Ketika selektornya 10, outputnya D2. Ketika selektor 11, maka outputnya D3. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke Quartus. Di sini sudah saya siapkan sebuah script dari multiplexer. Di sini saya menggunakan variabel X0 sampai X3 dan S0 sebagai S1 dan S1 sebagai input. Kemudian Y di sini sebagai output. Kemudian pada arsitekturnya output Y kita isi data X0 N0 S1 N0 S0 or X1 N0 S1 N S0. Di sini untuk secara gampangnya N0 ini dia sebagai 0 dan N-nya ini sebagai 1. Jadi X0 sampai X3 ini sebagai input di D0 dan sampai D3. Nah, S1 S0 ini sebagai selektornya. Jadi kan X0 N0 S1 N0 S0 or X1 N0 S1 N S0 or X2 N S1 N0 S0 or X3 N S1 N S0. Seperti itu. Kemudian ini untuk BDF-nya, untuk diagram bloknya. Di sini terdapat 6 inputan sesuai dengan pada script. Dan 6 inputan X0 sampai X3 dan S0 S1 sebagai selektornya. Di sini kebetulan sudah saya siapkan. Sebelum kita upload, kita lihat terlebih dahulu untuk VWF-nya.
Sebentar. Kita compile dulu. Oke, berhasil. Kemudian kita ke VWF-nya. Nah, kemudian kita grup selektor dengan selektor, grup selektor, input dengan inputnya semuanya kita grup. Input. Di sini selektornya, inputnya juga, sudah. Oke, sudah keluar. Oke, di sini dapat terlihat ketika selektor 00 dan inputnya 0, maka outputnya tidak akan mengeluarkan. Ketika selektornya 01, inputnya 0001, maka output juga tidak akan mengeluarkan sampai input selektornya 11, dan inputnya 0011, 11 berarti kan ketika X3-nya 1, ketika selektornya 11, input X3-nya 1, maka outputnya 1. Kita cari untuk input 00. Nah, ketika selektor 00 dan X0-nya 1, maka outputnya 1. Kan sesuai tabel kebenaran tadi, ketika selektornya 00, maka input mana yang diteruskan, yaitu input X0. Seperti itu. Begitu juga ketika selektor 01, maka input mana yang diteruskan ke output, dan ketika selektor 10, kemudian ketika selektornya 11, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita upload programnya ke hardware. Di sini sudah saya siapkan untuk pin plannernya. Tinggal kita upload file. Start. Oke, sudah diupload, sukses. Oke, jadi ini untuk hardware-nya. Di sini saya menggunakan S0, SW0, SW1, SW9, 8, 7, 6 sebagai inputnya. Ini SW0, SW1 sebagai selektornya. Ketika selektor 00, maka output mana yang akan diteruskan, yaitu output Q0. Ini Q0, X0, X1, X2, X3. Jika kita mengaktifkan X yang lain, maka tidak akan dikeluarkan, tidak akan diteruskan ke output. Nah, ketika selektornya 10, maka dia akan mengeluarkan input dari X1 sesuai dengan tabel kebenarannya. Oke, jadi ini untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua.
Oke, jadi ini untuk percobaan kedua. Untuk percobaan kedua ini ada dua script. Kita menggunakan script MUX yang tadi, juga kita tambah dengan clock. Jadi ini untuk script dari clocknya. Di sini ada variabel clock CLK sebagai input, kemudian ada variabel key 0 sampai key 3 sebagai output, dan ada juga signal count dari range 0 sampai 15, ada signal K juga dari 3 sampai 0. Kemudian untuk proses CLK, di sini CLK-nya ini kita menggunakan button, kemudian if CLK even and CLK 1, ini maksudnya kan untuk sinyal digital itu seperti ini kotak. Nah, yang dimaksud if even CLK 1 itu ketika transisi dari low ke high. Bukan sudah di atas, bukan sudah high, tapi transisi dari low ke high. Seperti itu. Kemudian jika count kurang dari 15, maka countnya nambah 1. Tetapi jika countnya sudah lebih dari 15, maka countnya dibalikan lagi ke 0. Seperti itu. Di sini ada end if and process. End if ini untuk mengakhiri if yang ini, dan end if yang terakhir untuk mengakhiri if yang awal. End process untuk mengakhiri proses dari CLK. Seperti itu. Kemudian dengan count select, dengan pilihan countnya kan ini ya. Kemudian K diisi data 0000 ketika 0. Kemudian data 0001 ketika 1, data 0010 ketika 2, dan seterusnya sampai data 111 ketika 15. Kemudian yang K0 dimasukkan ke key 0, sama seperti modul sebelumnya. Modul 7 segment kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian ini BDF-nya. Jadi untuk BDF-nya seperti ini. Ada clock, inputan, satu input ya. Clock, dan outputnya key 0, key 1, key 2, key 3. Nah, output key 0, key 1, key 2, key 3 ini dimasukkan ke input X0, X1, X2, X3. Kemudian selektornya S0 dan S1. Outputnya Y, seperti itu. Dan kita lihat VWF-nya. Oke, sama seperti tadi kita grup sini selektor output. Ini ada clock, selector, output dari clock. Ini output dari MUX, dari multiplexer. Kemudian clocknya kita atur, selektornya sama, kemudian langsung kita tunggu. Ketika dia di sini terlihat ya, ketika clocknya 0, selektornya 00, maka semua 0, semua tidak mengeluarkan output. Tapi ketika clocknya 1, selektornya 01, dan output
atau output dari clock 1000, maka output dari MUX masih 0. 01 itu kan berarti 01, maka output yang dikeluarkan kan D1. Di sini untuk key 1-nya itu masih 0, maka outputnya juga masih 0. Di sini kita lihat yang sudah 1, ketika clocknya dia 10, ketika selektornya 10, kemudian di clock, maka outputnya mengeluarkan 10 itu D2. Q2-nya 1, Q1-nya 1, maka outputnya keluar 1, diteruskan ke output. Seperti itu. Jadi untuk selektor 00 itu bergantung dari input di key 0, output di key 0. Kemudian 01 itu tergantung dari output dari key 1, 10 itu bergantung dari key 2, 11 itu dari key 3. Seperti itu. Nanti dapat terlihat jelas di hardware-nya. Oke, kita upload ke hardware. Sini sudah saya siapkan untuk pin planner-nya. Kemudian kita upload. Sudah saya upload. Di sini saya menggunakan SW0 sebagai selektor 0, kemudian SW1 sebagai selektor 1, dan K4 sebagai clock-nya. Clock, dan di sini LED merah, nanti LED merah 0, 1, 2, 3 sebagai output dari clock. Output dari clock yang ini. Kemudian LED hijau dia output dari multiplexer yang Y. Itu ketika di clock pertama, maka outputnya kan 000001. Kan ini clock 1 mengeluarkan 0001 ketika 1 kan. Ketika clock 1 dia outputnya 0001. Sama seperti pada script. Ketika dia dipencet sekali, jadi ini counter ya. Untuk clock ini tuh dia bersifatnya counter. Awal dia 0, ketika dipencet sekali dia 1. Nah 1 dia mengeluarkan output 0001. Nah ketika dipencet lagi, berarti kan dipencet kedua, maka dia akan mengeluarkan 00010. Dipencet ketiga dia akan mengeluarkan 0011. Seperti itu. Nah di sini output key 0 output key 0 masuk ke multiplexer input X0. X0 diteruskan ke output. Kemudian kita klik lagi. Nah ketika key 0-nya itu 0, maka outputnya juga mati. Nah, ketika key 0-nya nyala, maka output key 0 diteruskan ke input key 0 diteruskan ke output. Nah, ketika dia selektornya 1,
Nah, ketika selektornya 10 dia mengeluarkan input di key 1. Nah, dia mengeluarkan input di key 1 tadi. Tapi ketika seperti ini. Ketika dia 01, maka dia mengeluarkan input key 2. Key 2 ini X2 ini diteruskan ke output. Ketika dia 00, maka output tidak ada yang dikeluarkan. Nah, ketika selektornya dia 00 bergantung dengan input di X0. Ketika dia selektornya 10, maka outputnya bergantung dari input yang di X1. Dan ketika dia 01 bergantung dengan X2. Ketika dia 11 dia bergantung dengan X3. Seperti itu. Jadi fungsinya, jadi untuk percobaan kedua ini seperti ini. Kita tambah clock untuk counternya seperti itu. Oke, jadi ini untuk untuk modul 4 multiplexer. Mungkin cukup sekian untuk modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.